Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan dulu nama saya Ahmad Renaldi dengan NIM 2110312110036. Di sini saya akan menjelaskan apa dampak dari perang Rusia dan juga Ukraina terhadap ekonomi dunia, khususnya perekonomian yang ada di Indonesia. Perang Rusia masih berlangsung sampai saat ini. Rusia semakin banyak membombardir kota-kota di Ukraina. Banyak fasilitas seperti rumah sakit, kantor, rumah-rumah hancur seketika. Di dunia, apa dampaknya? Oke deh, sekarang kita bicara ekonomi. Sekarang apa sih pengaruhnya di Indonesia? Apa listrik mahal, pulsa mahal, jujuran naik? David Malpass, Presiden Bank Dunia, mengatakan perang ini terjadi pada saat yang buruk bagi dunia karena inflasi sudah naik. Secara spesifik, ada 4 hal yang pengaruh besar di Indonesia. Pertama, harga gandum melambung. Diketahui bersama bahwa Ukraina adalah pengimpor gandum yang besar di Indonesia. Otomatis ini berdampak pada konsumen di Indonesia. Secara masyarakat kita senang makan mie dan bahan dari tepung terigu. Bahkan lebih senang dibanding mengkonsumsi buah dan sayuran. Hahaha. 2. Harga minyak mentah melonjak. Perang Rusia-Ukraina membuat harga minyak melonjak hingga melewati level $100 per barel. Ini akan berpengaruh pada BUMN. Perusahaan plat merah pasti akan membebani masyarakat karena kenaikan minyak ini, seperti LPG non-subsidi, bahkan juga BBM non-subsidi. 3. Fluktuasi nilai tukar. Konsekuensi kedua bagi BUMN yang punya beban utang atau debt to equity juga harus waspada. Pasalnya, krisis di Ukraina menyebabkan fluktuasi nilai tukar yang membuat utang negara akan naik. Di dalamnya karena suku bunga naik, maka bunga pinjaman pun akan mahal. BUMN akan ketar-ketir nih. Di samping dia harus menjaga stabilitas harga, dia juga harus melihat resiko utangnya. 4. Harga kebutuhan pokok meningkat. Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Kelios, mengatakan dampak ekonomi Indonesia dari ketegangan Rusia-Ukraina akan paling terasa di sektor keuangan. Hal ini terlihat kondisi rupiah sudah mulai melemah, bergerak di Rp14.500, bahkan bisa terus bergerak mendekati level Rp15.000. Kita lanjutkan. Dalam kondisi konflik, jika eskalasinya meluas dan melibatkan banyak negara, ini akan berdampak pada stabilitas kawasan dan tentunya merugikan prospek pemulihan, serta merugikan stabilitas moneter di Indonesia, yang mana bertepatan dengan tapering off dan kenaikan suku bunga di negara-negara maju. Harga komoditas juga menjadi efek ekonomi di Indonesia. Dengan naiknya minyak mentah, itu akan menyebabkan meningkatnya inflasi. Bukan hanya itu, biaya pengiriman atau logistik pun akan jauh lebih mahal. Efeknya adalah harga kebutuhan pokok akan meningkat, daya beli masyarakat rendah, dan efek subsidi juga akan membengkak. Mengerikan bukan? Maka dapat disimpulkan, ternyata dampak perang Rusia-Ukraina mempunyai dampak yang besar bagi dunia melalui krisis energi dan inflasi sebagai dampak dari sisi demand and supply. Dan jangan lupa loh, krisis di Ukraina juga memunculkan supply chain disruption. Jika perang berkepanjangan dan banyak jalur-jalur pasokan global dan infrastruktur pelabuhan atau airport rusak, maka global supply akan terhambat. Padahal dunia baru saja berusaha pulih dari krisis global supply chain akibat COVID-19. Sekarang krisis Ukraina nambah guncangan bagi sisi penawaran untuk bahan komoditas. Jika krisis ini berlangsung lebih lama, maka pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan lebih lemah, stagnan, dan cenderung menurun. Serta inflasi terancam lebih tinggi lagi.
Semoga saja tidak. Makanya nih, harapannya pemerintah juga peka dalam hal ini dan segera ngambil inisiatif atau langkah-langkah untuk mengatasi kemungkinan terburuk. Bukan mikirin ibu kota doang. Hahaha. Cukup ya. Hurrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.